Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan para sesepuh dan para tokoh, yang saya cintai dan saya muliakan seluruh kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Dan Rabbmu telah menetapkan kamu tidak boleh beribadah kecuali hanya kepadanya, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Surat Al-Isra ayat ke-23. Jemaah sekalian, marilah sejenak kita pusatkan perhatian kita kepada ayat ini. Semoga usaha kita untuk berusaha memahami ayat yang mulia ini menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Quran dibacakan, maka diamlah dan dengarlah. Dengarlah dan diamlah agar kalian mendapatkan rahmat. Maka mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat Allah dengan memperhatikan makna-makna dan pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalam ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Dan Rabbmu telah menetapkan kamu tidak boleh beribadah kecuali hanya kepadanya, dan kepada kedua orang tuamu hendaklah kamu berbuat baik. Jemaah sekalian, marilah kita perhatikan ayat ini dan kita petik pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalamnya untuk bisa kita amalkan dalam hidup kita. Ayat ini dimulai dengan sebuah kalimat, wa qada rabbuk. Rabbmu telah menetapkan. Jemaah sekalian, kalau kita renungkan makna yang terkandung dalam ayat ini, maka ketika Allah telah mengatakan Rabbmu telah menetapkan, itu bermakna kita sebagai hamba tidak ada lagi pilihan setelah Allah menetapkan kecuali taat. Kenapa jemaah sekalian? Karena yang menetapkan ini adalah Rabb. Siapa itu Rabb? Rabb itu adalah zat yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, yang terus-menerus menganugerahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita, yang bisa memberi manfaat kepada kita dan menimpakan mudarat kepada kita. Dan apabila kita ditimpa bahaya, hanya Dia yang bisa menghilangkannya dari kita. Dialah yang maha mampu menghidupkan kita kembali setelah mati dan memberikan pembalasan. Dialah yang mengatur seluruh makhluknya. Dialah yang menguasai seluruh makhluknya. Jamaah sekalian, itulah arti Rabb, yang mencipta, memberi rezeki, yang selalu memberi nikmat kepada kita,
yang maha kuasa atas kita, yang menguasai seluruh makhluknya, yang mengatur seluruh makhluknya. Itu yang disebut dengan Rabb. Oleh karena itu jemaah sekalian, apabila kita telah mengenal Allah sebagai Rabb kita, kita pun akan mengenal diri kita. Siapa kita? Bahwa kita adalah makhluk yang lemah, yang Allah ciptakan, kemudian Allah berikan rezeki, dan Allah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Dan kita adalah makhluk yang berada di bawah kekuasaan Allah, di bawah pengaturan Allah. Kita selalu butuh kepada Allah, dan kita tidak sekejap pun bisa lepas dari kekuasaan Allah. Itulah kita sebagai makhluk. Maka jemaah sekalian, ketika Allah telah mengatakan Rabbmu telah menetapkan, kita tidak punya pilihan lain kecuali taat. Kenapa? Karena yang menetapkannya adalah Rabb, pencipta kita, pemberi rezeki kepada kita, selalu memberi nikmat kepada kita, yang maha kuasa atas kita. Sehingga kita nggak punya pilihan lain kecuali taat, karena kita selalu butuh kepadanya, dan kita tidak sekejap pun bisa lepas dari kekuasaannya. Maka kita tidak punya hak untuk memilih yang lain. Maka dari itu jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman bahwasannya orang-orang beriman itu apabila mereka diperintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Ini ucapan orang-orang beriman. Kalau orang yang kurang imannya, dia dapatkan satu perintah Allah, dia memiliki prinsip kami dengar dan kami pikir-pikir dulu. Ya. Kami dengar, kami lihat sikon dulu. Kalau menguntungkan kita amalkan, kalau tidak jangan. Subhanallah. Kami dengar dan kami tidak mau taat. Subhanallah. Ini orang yang kurang imannya, atau bahkan tidak ada imannya sama sekali. Dan dia adalah orang yang tidak menyadari dirinya sebagai hamba. Hamba yang selalu butuh kepada Allah. Hamba yang terus-menerus diberikan rizki oleh Allah. Hamba yang masih berada di bawah kekuasaan Allah. Hamba yang semuanya yang ada pada dirinya datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan tidak ada satupun kenikmatan pada diri kalian melainkan itu datangnya dari Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu makhluk pun yang hidup di muka bumi ini kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Maka jemaah sekalian, tidaklah pantas kita selalu butuh kepada Allah. Kita nggak akan bisa hidup tanpa Allah. Kita nggak akan bisa merasakan kebahagiaan tanpa Allah. Lalu ketetapan Allah kita tolak. Allah juga berfirman, apabila telah ditetapkan satu ketetapan, maka li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihin. Tidaklah pantas bagi orang mukmin yang laki-laki maupun yang perempuan, kalau Allah sudah menetapkan satu ketetapan dalam urusan mereka, kemudian mereka mencari ketetapan yang lain, mereka memilih pilihan yang lain, nggak pantas jemaah sekalian. Jantung kita Allah yang berikan gratis. Darah yang mengalir di tubuh kita pemberian dari Allah juga gratis. Mata kita, wajah kita, telinga kita, hidung kita, otak kita, semuanya jemaah sekalian datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sekejap pun kita bisa hidup tanpa pertolongan Allah. Oleh karenanya jemaah sekalian, di antara doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wala takilni ila nafsi turfata ain. Ya Allah,
jangan engkau tinggalkan aku sendiri walau hanya sekejap mata. Kita nggak akan bisa hidup, tidak akan bisa merasakan kebahagiaan kalau Allah meninggalkan kita, Allah membiarkan kita tanpa memberikan pertolongan kepada kita. Maka jemaah sekalian, ketika Allah sudah menetapkan, tidaklah patut bagi kita kecuali taat kepadanya. Lalu jemaah sekalian, apa ketetapan Allah di sini? Allah mengabarkan kepada kita dua ketetapannya. Yang pertama adalah Allah ta'budu illa iyyahu. Kalian tidak boleh beribadah kecuali hanya kepadanya. Inilah ketetapan yang pertama. Perintah beribadah hanya kepada Allah dan larangan beribadah kepada selainnya. Dan Allah ingatkan kepada kita jemaah sekalian, Dia adalah Rabb. Karena Dia satu-satunya Rabb kita, maka memang sudah sepantasnya hanya Dia yang kita sembah. Jemaah sekalian, tidak ada yang mencipta selain Allah, tidak ada yang memberi rezeki selain Allah, tidak ada yang mencurahkan berbagai macam nikmat kepada kita selain Allah. Tidak ada yang berkuasa atas kita, tidak ada yang menguasai seluruh makhluknya kecuali Allah. Tidak ada yang mengatur alam ini kecuali Allah. Tidak satupun yang bisa merubah pengaturan Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berhadapan dengan seorang raja yang mengaku dialah sebagai Rabb, dialah sebagai Tuhan, Nabi Ibrahim mengatakan, Tuhanku adalah yang menciptakan dan mematikan. Kata raja itu, saya pun bisa menghidupkan dan mematikan. Saya juga Tuhan. Saya bisa menghidupkan dan mematikan. Kalau saya biarkan hidup, maka dia hidup. Kalau saya bunuh, mati. Ini jawab sang raja. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, Robku yang menerbitkan matahari dari timur dan membenamkannya di barat. Kalau kamu mampu, silahkan pindahkan matahari terbit dari barat, kemudian terbenam di timur. Maka orang kafir itu pun terdiam. Dia tidak sanggup merubah apa yang telah Allah tetapkan. Demikian jemaah sekalian, nggak ada Rabb selain Allah. Oleh karenanya, sudah sepatutnya kita beribadah hanya kepadanya. Sungguh bodoh kita kalau kita menyembah makhluk yang tidak bisa berbuat apa-apa, tidak pernah menciptakan kita, nggak pernah ngasih rezeki kepada kita, nggak pernah memberi nikmat kepada kita, tidak bisa membahayakan kita, tidak ikut mengatur alam ini, tidak menguasai alam ini. Maka sangat bodoh kalau kita menyembah makhluk. Dan jemaah sekalian, selain Allah namanya adalah makhluk. Semuanya apapun itu selain Allah namanya adalah makhluk. Hanya Allah satu-satunya Al-Khaliq, sang pencipta, Ar-Razzaq yang maha memberikan rezeki, Al-Mudabbir yang mengatur seluruh makhluknya, Al-Malik yang menguasai seluruh makhluknya. Dia yang menguasai seluruh dunia ini. Dia juga Maliki Yaumiddin yang menguasai hari pembalasan. Hari kiamat ketika dibangkitkan kembali, tidak ada satupun yang berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah sekalian, inilah yang seharusnya kita ikuti, yang kita sembah. Rabb kita. Tidaklah patut kita menyembah makhluk yang sama sekali tidak bermanfaat bagi kita. Maka dari itu jemaah sekalian, Allah telah mengingatkan kita, orang yang menyembah selain Allah adalah orang yang tidak menggunakan akal sehatnya, sehingga binatang pun menjadi lebih baik daripada dia. Dalam surat Al-Furqan ayat ke-44 Allah mengatakan, inhum illa kal an'am balhum adallus sabila. Orang-orang yang menyembah selain Allah itu tidaklah mereka itu kecuali seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak.
Kenapa jemaah sekalian dikatakan lebih sesat? Karena dia tidak menggunakan akal sehatnya. Allah yang menciptakan dia, memberi rezeki kepadanya, menganugerahkan semua anggota tubuhnya. Allah yang maha mampu mematikan dia, membangkitkan dia kembali. Tapi kok dia menyembah selain Allah? Maka dari itu jemaah sekalian, dosa syirik, menduakan Allah, menyembah selain Allah, mempersembahkan ibadah kepada selain Allah adalah dosa yang paling besar, yang lebih harus kita waspadai. Dosa yang tidak akan Allah ampuni. Maksudnya Allah tidak mengampuni kalau tidak bertobat sampai mati. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa ayat ke-48, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa mempersekutukannya, dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. Dan lebih dahsyat lagi jemaah sekalian, orang yang tidak bertobat dari dosa syirik, tidak mau menyembah Allah yang satu saja, maka dia pasti masuk neraka dan kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Tapi jemaah sekalian, kalau seorang mati sebagai muslim, walaupun mungkin dia suka berjudi misalkan, suka minum khamar, tapi dia tidak menyembah selain Allah, maka jemaah sekalian, kalaupun dia tidak diampuni, dia masuk neraka, namun dia tidak kekal di neraka. Itu bedanya. Sedangkan orang yang menyembah selain Allah, dia pasti masuk neraka, tidak mungkin diampuni, dan kekal dalam neraka untuk selama-lamanya. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat ke-72 Allah mengatakan, Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya. Neraka adalah tempatnya selama-lamanya, dan tidak ada yang bisa menolongnya sedikit pun. Walaupun di dunia mereka mengira yang mereka sembah bisa menolong mereka, maka jemaah sekalian, di hari kiamat Allah akan tunjukkan kepada mereka bahwasannya dialah Malik Yaumiddin, penguasa, raja di hari pembalasan. Ini yang selalu kita baca jemaah sekalian. Kita baca dalam solat kita, Malik Yaumiddin, dialah raja di hari pembalasan. Karena di waktu itu tidak ada yang bisa menolong kita kecuali dia. Padahal Allah raja di hari ini. Hari-hari yang kita lewati di dunia ini, dia raja. Tapi kenapa dalam surat Al-Fatihah dikhususkan, diingatkan secara khusus, Malik Yaumiddin, dialah raja di hari pembalasan, untuk mengingatkan kita, kelak di hari kiamat tidak seorang pun yang bisa menolong kita kecuali Allah, dan tidak ada yang bisa memberikan syafaat kepada kita kecuali dengan izin Allah. Maka dari itu Allah tegaskan dalam Al-Quran, Ma lidzalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Tidak ada bagi orang-orang yang menyembah selain Allah itu, orang-orang yang zalim itu, kawan setia dan pemberi syafaat yang akan ditaati. Artinya, enggak ada yang bisa menolong mereka sedikit pun jamaah sekalian. Karena Allah raja di hari pembalasan. Tidak bisa kita menolong seseorang kecuali dengan izin Allah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Maka jemaah sekalian, saat itu menyesalah, merugilah orang yang menyembah selain Allah. Sampai-sampai jemaah sekalian, dia pingin selamat dari neraka. Dia pingin dengan cara apa jemaah sekalian? Kita lihat dalam surat Al-Ma'arij. Seorang ayah yang begitu mencintai anaknya dalam kehidupan dunia ini. Subhanallah, betapa besar rasa cinta yang Allah berikan kepada orang tua terhadap anak di dunia ini. Orang tua rela berkorban apapun untuk anaknya, asal dia bahagia. Walaupun orang tua harus capek kerja, bahkan kalau perlu darah dan nyawanya dikorbankan untuk anaknya. Itu orang tua yang begitu sayang kepada anaknya.
Ternyata jemaah sekalian, semua kasih sayang yang ada di kehidupan dunia ini tidak lagi berlanjut di akhirat. Enggak lagi. Allah menyatakan, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai pada hari kiamat menjadi saling bermusuhan. Suami istri yang saling mencintai jadi musuhan. Orang tua dan anak yang saling mencintai jadi musuhan. Enggak ada yang tersisa kecuali al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Dan mari kita lihat jemaah sekalian, bagaimana seorang ayah yang dulu di dunia tidak menyembah Allah atau menyembah selain Allah, walaupun dia juga menyembah Allah. Ini yang disebut dengan musyrik. Dia menyembah Allah, tapi dia juga menyembah selain Allah. Dia berdoa kepada Allah, tapi dia juga berdoa kepada selain Allah. Dia menyembeli pada hari raya Idul Adha untuk berkorban menyembah Allah, tapi di kali yang lain dia menyembeli untuk selain Allah. Ini namanya musyrik. Dia menyembah Allah, menyembah juga kepada selain Allah. Maka jemaah sekalian, mari kita lihat bagaimana perlakuan seorang ayah ketika dia sudah ditetapkan masuk neraka. Karena dulu di dunia dia menyembah selain Allah. Allah mengatakan dalam surat Al-Ma'arij, yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bi banih wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wih wa man fil ardi jami'an thumma yunjih. Seorang pendosa itu, seorang musyrik, seorang kafir, dia benar-benar berkeinginan seandainya dia bisa selamat dari azab Allah dengan menjadikan anaknya sebagai tumbalnya. Subhanallah jemaah sekalian, ini yang terjadi pada hari kiamat. Orang tua yang dulu di dunia rela berkorban untuk anaknya, ketika dia melihat azab, kamu akan masuk dalam azab ini. Ketika itu dia ingin, mana anak saya, dia saja yang masuk supaya saya selamat. Dia ingin anaknya dijadikan tumbal supaya dia selamat dari api neraka. Subhanallah, lupa sudah dia dengan sayangnya kepada anaknya ketika di dunia. Kenapa dia lupa jemaah sekalian? Karena dia sangat takut. Dia sangat takut dengan azab Allah ketika itu. Maka jemaah sekalian, lebih baik kita takut sekarang. Kalau kita takut sekarang, bermanfaat bagi kita. Kalau kita takut ketika melihat azab itu, sudah enggak bermanfaat. Dia ingin anaknya dijadikan tumbal, menggantikan dia di neraka. Wa sahibatihi wa akhi, dia juga pingin istrinya dan saudaranya bisa menggantikan dia. Wa fasilatihi allati tu'wi, dia juga ingin sukunya, golongannya, bangsanya yang dulu membela dia ketika di dunia, kalau bisa mereka semuanya menggantikan dia di neraka. Wa man fil ardi jami'an tsumma yunji, bahkan dia ingin semua orang di muka bumi ini kalau perlu masuk semua dalam neraka asal dia selamat. Ini jamaah sekalian yang terjadi pada hari kiamat. Lupa dia dengan kasih sayangnya ketika di dunia. Maka jemaah sekalian, inilah balasan yang Allah akan berikan bagi seseorang yang menduakan Allah. Inilah dosa yang terbesar. Sebesar-besarnya dosa mencuri, merampok, membunuh, korupsi, itu semua dosa besar. Tapi jemaah sekalian, menduakan Allah, menyembah selain Allah, mempersembahkan ibadah kita kepada selain Allah, itu jauh lebih besar. Allah lebih murka kepada orang yang melakukannya. Maka jemaah sekalian, hati-hatilah. Jangan sampai ada sebagian amal ibadah kita yang kita berikan kepada selain Allah. Maka dari itu jemaah sekalian, dosa syirik adalah dosa yang paling besar. Ini yang harus kita pelajari. Apa saja yang termasuk kategori dosa syirik? Mungkin saya berikan sedikit contoh jemaah sekalian. Masih ada, sangat disayangkan, masih ada orang yang mengaku muslim tapi percaya kepada jimat. Padahal Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man allaqa tamimatan faqad asyrak." Siapa yang mengenakan jimat, maka dia telah mempersekutukan Allah. Kenapa jemaah sekalian? Karena hanya Allah yang bisa melindungi kita.
Hanya Allah yang bisa memberi manfaat, hanya Allah yang bisa melindungi kita dari mara bahaya. Kalau kita percaya jimat bisa melindungi kita, itulah syirik. Demikian pula jamaah sekalian, hati kita ini ada ibadah tersendiri. Contoh ibadah hati jamaah sekalian, bertawakal kepada Allah. Bergantung hati kita hanya kepada Allah. Ini ibadah yang sangat agung, yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaklah hanya kepada Allah kalian bertawakal kalau kalian benar-benar beriman. Tapi ada orang yang mengaku muslim, tawakalnya kepada jimat, hatinya bergantung kepada jimat, maka dia tidak sadar dia sudah beribadah kepada jimat itu. Kenapa? Tawakal itu ibadah jemaah sekalian, namanya ibadah hati. Ketika hati kita bergantung kepada Allah, kita sedang melakukan ibadah. Jangan kita berikan kepada selainnya. Ada juga seorang muslim, mengaku muslim, tapi masih percaya ada hari-hari katanya bisa mendatangkan keberuntungan. Sebaliknya dia juga takut ada hari-hari yang bisa mendatangkan kesialan. Sehingga kalau mau nikah, hitung-hitung dulu. Calon pengantin prianya lahirnya tanggal berapa? Calon pengantin wanitanya tanggal berapa, dipelajari, dihitung-hitung sampai ketemu hari beruntung untuk diadakan pernikahan. Kalau ketemu hari sial, jangan sampai-sampai jemaah sekalian ada yang gagal nikah. Gara-gara nggak ketemu hari beruntungnya. Ini semua syirik jemaah sekalian. Orang mukmin harus yakin keberuntungan itu datangnya dari Allah. Nggak ada pengaruh dengan hari-hari itu. Demikian pula yang bisa menimpakan kesialan, yang bisa menimpakan bahaya kepada kita hanya Allah. Dan Allah tidak akan menimpakan bahaya kepada kita kecuali itu ujian bagi kita. Atau bisa juga sebaliknya, hukuman atas dosa-dosa kita. Maka kita hadapi dengan kesabaran dan taubat kepada Allah. Dan Rasulullah SAW menegaskan, man raddathu atiyaratu an hajatihi faqad asyrak. Siapa yang dihalangi oleh takut sial untuk melakukan hajatnya, maka dia telah mempersekutukan Allah. Jangan takut jemaah sekalian, tawakal kepada Allah, bergantung hati kepada Allah. Tidak perlu ada yang kita takutkan di dunia ini kecuali dosa-dosa kita. Itulah yang menyebabkan Allah menghukum kita. Ada pula yang masih percaya di tempat tertentu, misalkan di gunung tertentu atau di lautan tertentu, di situ ada penunggunya. Di situ ada penguasanya selain Allah. Itu syirik jemaah sekalian. Enggak ada yang menguasai di bumi manapun, di lautan manapun kecuali Allah. Apalagi sampai menyembelih hewan di situ untuk persembahan kepada yang diyakini sebagai penguasa di situ. Padahal menyembelih itu ibadah jemaah sekalian. Fasholli li rabbika wanhar. Allah mengatakan solatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Maka siapa yang menyembelih kepada selain Allah, dia telah beribadah kepadanya. Atau berdoa memohon sesuatu, minta keselamatan, minta panen supaya berhasil, minta tangkapan ikan supaya berhasil kepada penunggu yang ada di situ. Padahal jamaah sekalian, meminta, memohon, berdoa itu adalah ibadah. Hanya Allah yang bisa mengabulkan doa kita. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idza minadh dhalimin. Jangan kamu berdoa kepada selain Allah. Selain Allah apapun itu tidak bisa memberi manfaat kepadamu, tidak bisa menimpakan mudarat. Kalau kamu melakukannya, kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim. Dan masih banyak contoh lain jemaah sekalian. Perbuatan dosa-dosa syirik ini harus kita pelajari. Jangan sampai dalam keseharian kita mengaku muslim tapi masih melakukan dosa-dosa syirik ini. Makanya jemaah sekalian, disinilah pentingnya menuntut ilmu agama. Jadi ini jemaah sekalian, ketetapan yang pertama. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Rabbmu telah menetapkan kamu tidak boleh beribadah kecuali hanya kepadanya. Ingat jemaah sekalian, kita enggak ada pilihan lain. Inilah ketetapan Rabb. Kita hanya boleh memilih satu-satunya sesembahan.
Maka dari itu jamaah sekalian, Allah berfirman, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Allah juga berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari selain Islam sebagai agama baginya, tidak akan pernah diterima daripadanya, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Kenapa jamaah sekalian? Karena hanya Islam yang mengajarkan penyembahan itu hanya boleh kepada Allah yang satu saja, Rabb pencipta alam semesta, penguasa dan pengaturnya. Inilah ketetapan yang pertama, kita nggak punya pilihan lain kecuali taat. Apa ketetapan yang kedua jamaah sekalian? Wabil walidaini ihsanan. Dan kepada kedua orang tua kalian hendaklah kalian berbuat baik, berbakti. Jamaah sekalian, ayat yang mulia ini memberi pelajaran kepada kita betapa tingginya hak orang tua dan betapa besarnya kewajiban anak untuk berbakti kepada kedua orang tua. Karena Allah sebutkan hak orang tua tepat di bawah hak Allah. Walaupun jamaah sekalian, hak orang tua tidak akan melebihi hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak Rasulullah lebih tinggi. Hanya saja dalam ayat ini, setelah hak Allah langsung disebut hak orang tua, karena hak Rasulullah sudah termasuk pada hak Allah. Kenapa? Karena kita tidak mungkin bisa beribadah kepada Allah kecuali mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ada dalil-dalil yang lain yang menunjukkan kalau seorang wanita sudah menikah, maka posisi orang tuanya berganti suaminya. Jadi ayat ini menerangkan kepada kita betapa agungnya hak kedua orang tua. Namun ada pengecualian. Ada manusia lain yang lebih agung. Pertama Rasulullah SAW, yang kedua bagi wanita kalau sudah nikah, suaminya yang lebih tinggi daripada orang tuanya. Tapi itu bukan bermakna dia kemudian menyia-nyiakan orang tuanya. Dia harus padukan antara berbakti kepada suami dan berbakti kepada kedua orang tua. Namun ayat ini sangat jelas menunjukkan kepada kita betapa besar kewajiban anak untuk berbakti kepada kedua orang tua. Maka dari itu jamaah sekalian, dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita dosa-dosa yang paling besar, beliau bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair, al isyraku billah wa uququl walidain." Maukah kalian aku kabarkan dosa yang paling besar? Itulah dosa syirik. Dan yang kedua, durhaka pada kedua orang tua. Jadi ayat ini disebutkan berurutan. Pertama hak Allah, diibadahi dan tidak dipersekutukan, kemudian hak orang tua. Kemudian dalam hadis juga diurutkan dosa yang paling besar menyembah selain Allah, yang kedua durhaka pada kedua orang tua. Maka ini semua jemaah sekalian menunjukkan kepada kita betapa besar kewajiban anak berbakti kepada kedua orang tua. Sampai-sampai jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan diri kita dan harta kita milik orang tua kita. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Hibban dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Anna rajulan qala ya Rasulullah, inna li malan wa waladan wa inna abi yuridu ayyajtaha mali." Ya Rasulullah, saya punya harta, saya juga punya anak, tetapi ayahku pingin ambil hartaku. Ayahnya lagi butuh, pingin ambil sedikit. Maka jemaah sekalian, ini dia adukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab Nabi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta wa maluka li abika." Kamu dan hartamu milik ayahmu. Jadi nggak apa-apa ayahmu ambil sedikit sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma.
beliau menceritakan, ata a'rabiyun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang Arab Badui mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, seraya berkata, inna abi yuridu ayyajtaha mali. Sungguh ayahku ya Rasulullah ingin mengambil hartaku. Maka jemaah sekalian, apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anta wa maluka liwalidika. Kamu dan dirimu milik orang tuamu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna atyaba ma akaltum min kasbikum. Sesungguhnya sebaik-baik makanan kalian adalah hasil usaha sendiri. Ini adalah jemaah sekalian motivasi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bekerja dan berusaha. Sebaik-baik harta atau makanan yang kalian makan berasal dari usaha kalian sendiri. Kemudian beliau bersabda, wa inna amwala auladikum min kasbikum fakuluhu hani'a. Sesungguhnya harta-harta anak kalian itu bagian dari usaha kalian. Maka makanlah dengan nyaman, dengan merasa enak. Iya. Artinya apa jemaah sekalian? Seorang anak seharusnya menyadari dia terlahir di dunia ini dan dia bisa tumbuh dewasa tidak lain adalah jasa orang tuanya. Allah tetapkan orang tuanya sebagai sebab lahirnya dia ke muka bumi. Orang tuanya juga yang sudah bersusah payah, terutama ibunya, mengandungnya, melahirkannya, menyusuinya, membesarkannya, merawat dirinya, membersihkan kotorannya, memberi makan kepadanya. Anak itu harus sadar orang tua besar sekali jasanya kepada dirinya. Maka dari itu jemaah sekalian, diri kita dan harta kita milik orang tua kita. Tapi jemaah sekalian, milik di sini maksudnya adalah milik untuk ikut memanfaatkan, bukan menguasai. Ini yang dijelaskan para ulama. Bukan menguasai harta anak kita, tetapi boleh ikut memanfaatkannya. Itu pun dengan syarat kita butuh. Kita misalkan katakanlah kita orang tua lagi kekurangan harta, maka kita saat butuh, nggak ada penghasilan kita sendiri, boleh kita ikut memanfaatkan harta anak kita, bukan untuk menguasainya. Kecuali anak kita dengan sukarela, dan memang sudah seharusnya begitu sifat anak yang berbakti, dengan sukarela, dengan penuh keridhaan, dia berikan hartanya untuk dikuasai oleh orang tuanya. Tapi kalau anaknya tidak memberikan hartanya kepada orang tuanya untuk dikuasai, orang tua punya hak untuk ikut memanfaatkan berdasarkan hadis yang telah kita sebutkan tadi. Itu pun dengan syarat jamaah sekalian, ketika orang tua butuh. Kalau nggak butuh nggak boleh. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan Imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna auladakum hibatullahi lakum. Sesungguhnya anak-anak kalian adalah anugerah Allah untuk kalian. Yahabu liman yasha'u inathau wa yahabu liman yasha'u dzukura. Kemudian Nabi SAW membaca ayat, Allah memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah memberikan anak-anak laki-laki kepada siapa yang dia kehendaki. Fahum wa amwaluhum lakum idahtajtum ilaiha. Maka Nabi SAW mengatakan, anak-anak kalian dan harta-harta mereka adalah milik kalian kalau kalian butuh. Jadi kalau kita butuh, boleh ikut memanfaatkan. Anak kita punya makanan, boleh kita makan, gak harus izin. Gak harus izin, itu harta kita juga. Harta untuk ikut memanfaatkan. Iya. Dan juga ada syarat yang kedua kata para ulama, yaitu tidak boleh memudaratkan anak kita. Ya, misalkan dia punya satu-satunya motor, dipakai untuk bekerja. Kalau kita ambil, kita pakai, dia nggak bisa pergi bekerja. Ini memudaratkan dia. Maka yang seperti ini tidak boleh. Karena Nabi SAW bersabda, la darar wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri, tidak boleh juga membahayakan orang lain. Ini minimalnya 2 syarat. Orang tua itu berhak
menikmati menggunakan harta anaknya dengan syarat dia memang butuh. Yang kedua, tidak memudaratkan anaknya atau orang-orang yang dia tanggung. Maka jemaah sekalian, yang ingin kita petik pelajaran di sini adalah betapa besarnya hak orang tua atas anaknya. Ini yang perlu kita ambil poinnya. Subhanallah, Allah telah menetapkan hak orang tua atas anaknya begitu besar. Allah memerintahkan kita untuk berbakti pada kedua orang tua. Bahkan Allah mengatakan dalam ayat ini, wabil walidaini ihsanan, dan hendaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian dengan segala macam bentuk bakti. Ihsanan. Ihsanan itu jemaah sekalian sebuah kalimat umum, sehingga kata para ulama mencakup segala macam bentuk perbuatan baik. Artinya apa jemaah sekalian? Anak itu nggak perlu nanya lagi, bagaimana caranya saya berbuat baik kepada orang tua saya. Nggak perlu dia tanya. Semua perbuatan baik, semua yang bisa menyenangkan orang tuamu, lakukan. Itu perintah Allah. Nggak ada pengecualian. Apa saja yang bisa membuat orang tua kita senang kepada kita, kerjakan. Karena jemaah sekalian, Allah tidak akan ridho kepada kita sampai kita mendapatkan ridho orang tua. Jangan harap kita bisa sukses dalam hidup ini. Jangan harap kita bisa berhasil dalam hidup dunia dan akhirat kalau orang tua nggak ridho kepada kita. Rasulullah SAW menegaskan, ridhollahi fi ridhol walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridho Allah pada ridho kedua orang tua dan murka Allah pada murka kedua orang tua. Maksudnya, kalau orang tua kita sayang kepada kita, ridho kepada kita, senang kepada kita, Allah pun ridho kepada kita. Tapi orang tua kita marah kepada kita gara-gara kita tidak berbakti, gara-gara kita tidak berusaha berbuat baik kepada orang tua kita, maka Allah pun marah kepada kita. Jemaah sekalian, jangan harap kita bisa sukses dalam karir kita, sukses dalam usaha kita, sukses dalam bisnis kita. Jangan harap kalau orang tua kita tidak ridho kepada kita, Allah pun tidak akan ridho. Apalagi sukses di akhirat. Allah murka, dosa yang sangat besar siapa yang durhaka pada kedua orang tuanya. Jadi jemaah sekalian, apapun yang bisa menyenangkan orang tua kita, lakukan. Termasuk apa saja yang orang tua suruh kepada kita, laksanakan. Dengan syarat. Apa syaratnya jemaah sekalian? 1, kita mampu melakukan. Orang tua menyuruh apapun kepada kita, jika kita mampu lakukan, lakukan. Tapi ada syarat yang kedua, ini yang lebih penting. Yaitu apa? Tidak mengandung dosa kepada Allah. Apapun perintah orang tua kita, selama itu tidak mengandung dosa kepada Allah, lakukan. Karena Allah menyuruh kita berbuat baik. Kalau sampai orang tua menyuruh kita melakukan sesuatu, kemudian kita tidak lakukan, dan orang tua kita marah kepada kita, Allah pun marah kepada kita. Tapi dengan syarat, itu bukan dosa. Jamaah sekalian, seandainya orang tua kita menyuruh kita berbuat dosa, maka kita nggak boleh taat. Siapapun itu, orang tua, pimpinan, kepala perusahaan, apapun, siapapun dia, nggak boleh taat. Kenapa? Allah lebih tinggi di atas segalanya. Masa kita taat kepada makhluk, takut kepada makhluk, takut kepada bos, takut kepada pelanggan, takut pelanggannya lari, tapi nggak takut kepada Allah. Subhanallah. Padahal Allah yang berikan semuanya kepada kita. Tidak ada satu nikmat pun kecuali pemberian Allah. Kita harus takut, jangan-jangan Allah gantikan nikmat itu berubah menjadi azab. Rasulullah SAW menegaskan, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah sang pencipta. Dan jemaah sekalian, hakikatnya kalau orang tua kita nyuruh berbuat dosa, kemudian kita taati, itu sebenarnya durhaka. Kenapa? Karena kalau kita taati, orang tua kita akan menjadi berdosa. Orang tua nyuruh kita berbuat dosa,
kita ikuti, maka orang tua kita dapat dosa. Berarti kita penyebab orang tua kita berbuat dosa, itulah durhaka. Menyebabkan orang tuanya berdosa, bahkan menyebabkan orang tuanya terjerumus dalam neraka. Kan itu durhaka namanya. Jadi nggak usah khawatir, saya nggak enak kalau nggak taat orang tua saya, nanti saya durhaka. Padahal kalau dia taat, justru itulah durhaka. Jamaah sekalian, jangankan orang tua kita menyuruh, memaksa sekalipun nggak boleh kita taati. Apalagi memaksa kita menyembah selain Allah. Dalam surat Luqman ayat ke-15, Allah mengingatkan kita, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Seandainya kedua orang tuamu memaksa kamu untuk berbuat syirik kepadaku, untuk menyembah selain aku yang kamu tidak punya ilmu tentangnya, fala tuti'huma, maka jangan kamu taati keduanya. Ini jemaah sekalian, kalau sudah bicara iman, kalau sudah bicara tauhid, tidak ada toleransi, tidak ada keringanan sedikit pun yang bisa kita berikan kepada orang lain. Kita harus berpegang teguh, kuat dengan tauhid, dengan keimanan. Jangan main-main. Karena ini adalah kunci keselamatan kita dari azab Allah. Sampai-sampai Nabi SAW pernah berpesan, la tusyrik billah wa in kuttita wa hurikta. Jangan kamu menyembah selain Allah. Jangan kamu mempersekutukan Allah meskipun kamu dibunuh dengan cara dipenggal-penggal ataupun dibakar. Jadi walaupun kita dibunuh dengan disiksa dulu, dipotong-potong sedikit demi sedikit baru mati, atau dibakar hidup-hidup, jangan sekali-kali kita mempersekutukan Allah. Makanya Allah katakan, walaupun orang tuamu yang nyuruh, jangankan nyuruh, memaksa sekalipun jangan kamu taati. Jangan kamu taati. Tapi subhanallah jemaah sekalian, perhatikanlah lanjutan ayat. Dalam surat Luqman ayat ke-15 ini, Allah mengatakan, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dan pergaulilah kedua orang tuamu yang kafir itu, yang telah memaksamu untuk kafir kepada Allah, pergaulilah mereka berdua di dunia dengan cara yang baik. Subhanallah. Orang tua yang sudah kafir memaksa anaknya untuk kafir, untuk melakukan dosa terbesar, Allah masih mengatakan pergaulilah mereka dalam dunia ini dengan pergaulan yang baik. Iya, apalagi jemaah sekalian, alhamdulillah kalau orang tua kita masih muslim. Meskipun mungkin ada orang tua kita yang suka berbuat dosa, tetap saja nggak boleh kita membentak orang tua kita. Walaupun orang tua kita kasar kepada kita, berbuat zalim kepada kita, anak itu nggak punya hak untuk membentak orang tuanya, memarahi orang tuanya. Dan terlebih lagi kalau orang tua kita sudah mulai sepuh, Allah mengingatkan kita, imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff. Kalau orang tuamu salah satunya atau kedua-duanya telah mencapai umur tua bersamamu, jangan sekali-kali kamu mengatakan uff. Uff itu jamaah sekalian maknanya, kata ulama ahli tafsir, ungkapan bentakan yang paling halus, yang paling ringan. Orang mungkin gak tersinggung, cuma dibilang uff karena halusnya orang gak tersinggung. Tapi gak boleh, dilarang keras oleh Allah dalam Al-Quran kita mengucapkan seperti itu kepada orang tua kita. Wala tanharhuma wa kullahuma qawlan karima. Jangan pula kamu membentak keduanya, dan ucapkanlah perkataan yang mulia, yang lembut kepada kedua orang tuamu. Ini jamaah sekalian peringatan dari Allah kepada kita. Wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Juga kata Allah, jangan kamu sombong, jangan kamu menyombongkan diri terhadap kedua orang tuamu, karena hendaklah kamu sayang kepada mereka. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira.
dan berdoalah, wahai Rabbku, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka memelihara aku sewaktu kecil. Ini jemaah sekalian, perintah Allah kepada kita. Jangan sekali-kali kita berkata-kata kasar kepada orang tua kita, walaupun kalimat bentakan yang paling ringan, nggak boleh. Kalau orang tua kita berbuat salah, berbuat zolim, nggak boleh. Tetap saja anak tidak boleh membentak orang tuanya, apalagi sampai memukul. Naudzubillah. Maka jemaah sekalian, seandainya ayah kita berbuat zolim kepada ibu kita, boleh nggak kita pukul ayah kita? Nggak boleh jemaah sekalian. Kita hanya boleh melerai. Kita hanya boleh menasihati. Jangan kita membalas mukul ayah kita. Naudzubillah, itu dosa besar sekali. Seandainya ayah kita, ibu kita zolim kepada kita, tidak mengurus kita dengan baik, boleh nggak kita balas? Nggak boleh jemaah sekalian. Karena dosa syirik saja itu sudah dosa terbesar. Allah masih memerintahkan, pergauli kedua orang tuamu dengan cara yang baik. Itu orang tua yang kafir, apalagi yang masih muslim. Yang masih muslim, besar bagaimanapun dosanya, zalim apapun kepada kita, seandainya terjadi, tetap saja anak selamanya harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Ada seorang anak, dia menggendong ibunya tawaf keliling Ka'bah. Ibunya ingin naik haji. Dari rumahnya dia gendong sampai melakukan tawaf keliling Ka'bah, sampai selesai haji pulang lagi ke rumah. Luar biasa mas sekalian. Dulu nggak ada seperti sekarang bisa disewa-sewa, ada kursi dorong. Dia gendong sendiri orang tuanya, ibunya. Lalu dia bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, apakah saya sudah membalas kebaikan ibu saya? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, belum. Kamu belum membalas kebaikan orang tuamu? Kamu tidak akan bisa membalas, atau apa yang kamu lakukan itu belum bisa membalas, walaupun hanya satu tarikan nafasnya ketika melahirkanmu. Satu tarikan nafasnya ketika melahirkanmu belum kamu balas. Apalagi yang lain. Apalagi mengandung selama 9 bulan. Menyusuinya, mengurus kotorannya. Nggak akan bisa jemaah sekalian. Nggak akan bisa kita membalas kebaikan orang tua kita itu. Nggak mungkin. Maka kita terus diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Dan makin tua orang tua kita, harus lebih kita perhatikan. Karena saat-saat itulah dia lebih butuh kepada kita. Jangan karena sudah tua, kita merasa sudah memberatkan kita, sudah masukin aja di panti jompo. Subhanallah. Iya. Jangan jemaah sekalian, urus dengan baik. Itu adalah pintu surga di rumah kita. Orang tua kita adalah pintu surga di rumah kita. Dan Nabi SAW pernah naik mimbar. Kemudian beliau mengatakan amin, amin, amin. Beliau mengaminkan. Sahabat pun heran, ya Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan amin? Kata Nabi SAW, tadi barusan malaikat Jibril datang dan berdoa, lalu memerintahkan saya mengucapkan amin. Salah satu doa malaikat Jibril ketika itu, ragima anfu mri'in adraka abawaihi au ahadahuma falam yudkhilahu al-jannah. Celakalah seseorang, dia masih mendapati kedua orang tuanya hidup, atau salah satu dari keduanya, tapi itu tidak menyebabkan dia masuk surga. Karena dia tidak berbakti, karena dia tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya, lalu dia tidak masuk surga dengan sebab itu. Celakalah dia. Didoakan jelek oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kira-kira Allah akan tolak ini? Doa malaikat dan diaminkan oleh Nabi, pasti Allah kabulkan jamaah sekalian. Anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya tidak akan masuk surga, akan terhalang dia masuk surga. Maka hati-hatilah jamaah sekalian. Keberadaan orang tua di rumah kita adalah pintu surga di rumah kita. Gak usah jauh-jauh kita pingin berbuat baik,
di luar rumah. Di dalam rumah kita ada orang tua kita, berbaktilah, berbuat baiklah. Maka itu akan menjadi pintu surga bagi kita. Jemaah sekalian, bagaimana kalau seandainya orang tua kita sudah wafat? Apakah kemudian sudah tertutup pintu untuk berbuat baik kepada orang tua kita? Maka jemaah sekalian, masih ada, tetap masih ada bagi kita kesempatan untuk berbuat baik meskipun orang tua kita sudah wafat. Mungkin ada di antara kita yang semasa hidup orang tuanya dia durhaka. Setelah orang tuanya wafat dia menyesal. Maka jemaah sekalian, jangan putus asa, masih ada cara untuk berbakti kepada kedua orang tua kita meskipun sudah wafat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud dari sahabat yang mulia Abu Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, ketika kami sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang laki-laki dari Bani Salimah. Kemudian laki-laki itu berkata, "Ya Rasulullah, hal baqiya alayya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima?" Ya Rasulullah, masih adakah kebaktian yang bisa aku lakukan kepada kedua orang tuaku yang sudah mati? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'am, iya, masih ada. Masih ada cara berbakti kepada kedua orang tuamu meskipun sudah wafat. As-salatu alaihima, yang pertama, doakan kedua orang tuamu. Wal istighfar lahuma, yang kedua, mohonkan ampunan. Yang ketiga, wa infadhu ahdihima min ba'dihima, tunaikan janji mereka yang sudah mereka janjikan tapi belum sempat ditepati, sudah keburu wafat. Kemudian yang keempat, wasilatur rahimillati la tusal ila bihima, menyambung hubungan kekeluargaan yang tidak mungkin disambung kecuali dengan keduanya, kedua orang tua. Maksudnya apa jemaah sekalian? Kita sambung, kita jaga hubungan baik dengan keluarga ayah dan ibu kita. Itu cara berbakti kepada kedua orang tua kita yang masih hidup, yang sudah meninggal dunia. Wa ikramu sadiqihima, yang kelima adalah memuliakan sahabat kedua orang tuamu. Orang tua kita punya sahabat baik, maka muliakan dia. Bagaimana cara memuliakan? Berbuat baik. Mungkin kita kasih hadiah, paling tidak kasih salam. Makanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah bertemu seorang pemuda di perjalanan. Maka Ibnu Umar menyerahkan kepadanya hadiah yang begitu banyak. Orang-orang pun heran. Orang-orang berkata, "Wahai Ibnu Umar, dia tuh cuman Arab Badui." Arab Badui itu Arab kampungan banget. Iya. Kalau kami ngasih sedikit saja dia udah senang banget. Kok ngasihnya banyak banget? Maka apa jawab Ibnu Umar? "Saya ngasih dia hadiah yang banyak karena ayahnya adalah teman baik ayahku." Jadi berbuat baik kepada anak teman ayah kita saja itu sudah perbuatan baik untuk orang tua kita yang sudah wafat. Ulama menjelaskan rahasianya kenapa? Kenapa kita bersilaturahmi dengan keluarga ayah dan ibu kita, juga memuliakan teman ayah ibu kita yang sudah wafat, itu adalah bakti kita kepada orang tua kita. Kenapa? Karena jemaah sekalian, itu kewajiban orang tua kita. Ketika mereka wafat, kitalah yang melanjutkan kewajiban mereka. Iya, maka jemaah sekalian, di sini disebutkan 5. Pertama, doakan. Yang kedua, mohonkan ampun. Yang ketiga, kalau sudah orang tua kita terlanjur berjanji, kita tunaikan. Contohnya jemaah sekalian, orang tua pingin mewakafkan sebagian dari hartanya, apalagi sudah berwasiat. Saya wasiatkan hartaku sebagiannya untuk misalkan sebuah pondok pesantren atau anak yatim. Namun jemaah sekalian, ada ketentuan wasiat sebelum mati itu nggak boleh lewat dari 1/3 harta. Iya, nggak boleh lewat jumlah 1/3 hartanya, karena itu hak ahli warisnya.
Seandainya orang tua berwasiat, mungkin sedikit hartanya tolong berikan kepada ahli waris, maka wajib bagi si anak untuk menunaikan wasiat orang tuanya. Ini cara dia berbakti ketika orang tuanya sudah wafat. Tapi jemaah sekalian, subhanallah, ada kejadian orang tua sudah wakaf untuk sebuah pesantren. Orang tuanya ketika wafat, anaknya nuntut balik harta tersebut. Subhanallah, ini durhaka besar. Ya, dia batalkan pahala orang tuanya. Harusnya yang dia lakukan, dia usahakan orang tuanya dapat pahala, malah dia batalkan pahala orang tuanya. Subhanallah, ini durhaka jemaah sekalian. Durhaka pada kedua orang tuanya dan zolim kepada orang yang sudah diwakafkan harta tersebut. Iya, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, silaturahmi. Silaturahmi itu artinya jaga hubungan baik dengan keluarga ayah dan ibu. Jaga hubungan baik. Semua yang masih ada kekeluargaannya, masih ada ikatan sanak familinya. Itu makna silaturahmi dalam bahasa Arab. Meskipun dalam bahasa Indonesia sudah jadi umum silaturahmi itu. Kalau dalam bahasa Arab, dalam hadis yang dimaksud silaturahmi, jaga hubungan baik dengan keluarga. Itu yang lebih didahulukan dibandingkan yang tidak punya hubungan keluarga. Yang kelima, memuliakan sahabat orang tua kita. Juga jemaah sekalian, dalam hadis yang lain, kita juga boleh menghajikan orang tua kita yang belum sempat haji, mengumrahkan. Demikian pula boleh untuk mengkodok puasa orang tua kita yang belum sempat dikodok. Ya, padahal sudah mampu mengkodok, kemudian keburu wafat, belum sempat mengkodok, maka kita kodok. Juga boleh bersedekah untuk orang tua kita. Kita punya harta, kita mau sedekahkan dengan niat pahalanya untuk orang tua kita, ini dibolehkan. Ini 4 amalan. Semuanya ada hadis sahih, menghajikan, mengumrohkan, kemudian apa tadi? Qadha puasa dan bersedekah. Ini semua ada dalil menunjukkan anak orang tua sudah wafat, dia boleh meniatkan pahalanya untuk orang tuanya. Walaupun bahkan jemaah sekalian, sebenarnya untuk orang tua kita, kalau kita beramal soleh, kita nggak niatkan pun pahala untuk orang tua kita, dengan sendirinya pahala mengalir bagi mereka. Kenapa? Karena kita adalah hasil usaha orang tua kita. Terlebih lagi jika orang tua kita lah yang mengajarkan kebaikan bagi kita atau mengusahakan kita belajar di sekolah agama misalkan, maka pahala juga mengalir untuk orang tua kita. Makanya sebagian ulama mengatakan jangan sampai orang lain yang ngajarin Al-Fatihah untuk anakmu. Iya. Paling tidak Al-Fatihah kita yang ngajarin sendiri. Dia sholat setiap hari, Masya Allah. Pahala mengalir terus kepada kita. Karena itu hasil usaha kita. Kita yang ngajarin. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa alaysa lil insan illa ma sa'a." Manusia tidak akan mendapatkan pahala kecuali hasil usahanya. Jadi orang tua, dia telah berusaha melahirkan sang anak, mendidik, mengajari, maka amal soleh yang dilakukan sang anak, orang tua pun mengalir pahala untuk mereka. Jemaah sekalian, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Barangkali masih ada sedikit waktu untuk tanya jawab, saya persilahkan. Silakan, Pak. Bagaimana kita memaknai Islam itu kayak apa? Memaknai Muslim kayak apa? Baik. Pertanyaan. Iya. Baik. Jadi ada pertanyaan Bapak kita, bagaimana memaknai dan mengamalkan Islam secara kafah? Begitu Pak ya? Ya. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita dalam Al-Qur'an, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Kafah itu artinya menyeluruh. Seluruh ajaran Islam kita harus usahakan untuk diamalkan semampu kita. Jangan hanya kita pilih-pilih saja. Mana yang menguntungkan kita amalkan, mana yang merugikan kita tinggalkan. Itu maknanya. Semua syariat Islam
Kita harus berusaha mempelajarinya dan mengamalkan semuanya semampu mungkin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kamu kepada Allah semampu mungkin. Berusaha. Iya. Jadi itu maknanya. Jangan ada syariat Islam atau satu perintah Allah yang kita tidak mau mengamalkan. Amalkan semuanya yang sudah kita pahami, yang sudah kita pelajari. Ini yang Allah suruh kepada kita. Masuk Islam, bukan sekedar masuk, masuk benar-benar. Semuanya kita amalkan. Dan jemaah sekalian, ajaran Islam yang paling tinggi, yang paling utama, yang harus lebih kita perhatikan adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan menjauhi serta mewaspadai dosa syirik. Dosa menyembah selain Allah. Maka dari itu tadi saya ingatkan, segala macam bentuk ibadah semua harus kita pelajari, kemudian jangan satu pun kita berikan kepada selain Allah. Iya. Jadi ini terkait dengan dua hal penting untuk bisa berislam secara kafah. Satu, belajar, menuntut ilmu. Ilmu Islam itu adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW sesuai metode Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu namanya Islam. Yang kedua, kalau kita sudah pelajari, berusaha kita amalkan. Itu yang dimaksud mengamalkan Islam secara kafah. Bahkan ada satu lagi yang ketiga. Kita harus berusaha mengajarkan ilmu yang sudah kita ketahui kepada orang lain. Dan kita sabar dalam melakukannya. Sampai kapan? Sampai kita berpisah dengan hidup ini. Itu yang dimaksud mengamalkan Islam secara kafah. Wallahu alam. Ya. Pertanyaan yang pertama, apa arti Rob? Ya. Apa arti Rob? Silakan untuk ibu-ibu dulu Pak. Untuk ibu-ibu dulu, silakan ibu-ibu, silakan yang bisa panitia mohon dibantu, panitia keumuman dibantu untuk memberikan mic-nya kepada ibu yang bisa menjawab apa arti Rob. Itu kami lihat ada dua. Kami lihat dari depan sini ada dua ibu-ibu yang sudah mengangkat tangan. Insya Allah sekarang pasti sudah tulis. Kalau yang belum tulis pasti tanya sebelahnya. Apa tadi? Silakan itu disampaikan pada ibu-ibu. Kalau untuk bapak-bapak nanti kayaknya dari sini aja Pak. Ya itu bisa ibu aja dan kalau akan menyulitkan gitu bapak-bapak. Silakan Bu, pertanyaannya apa arti dari Rob? Arti dari Rob adalah Tuhan atau Allah. Ya lebih jelas lagi Bu, yang seperti yang kita jelaskan tadi. Silakan kepada ibu yang lain. Tuhan pencipta semesta alam. Iya. Ya, Masya Allah, benar jawabannya. Ya. Ya. Rob itu yang mencipta, yang memberi rezeki, yang menghidupkan dan mematikan, yang menguasai seluruh makhluknya, yang mengatur seluruh makhluknya. Maka hanya Dia saja satu-satunya yang pantas disembah. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Itu makna Rob. Iya. Jawabannya sudah benar, Sang Pencipta. Iya. Silakan pada bagian diberikan hadiahnya. Pertanyaan kedua lagi untuk maknanya. Baik. Pertanyaan yang kedua. Tadi kita sebutkan dua ketetapan Allah dalam ayat yang kita bahas dari awal tadi. Apa saja ketetapan itu? Ada dua. Silakan kepada ibu. Tadi sudah disampaikan kepada Ustaz mengenai dua ketetapan Allah kepada kita sebagai hambanya. Apakah dua hal tersebut? Silakan.
Silakan mendekat kepada mic-nya. Ibu yang ingin bertanya, yang menjawab silakan mendekat dengan mic-nya. Biar dia tolong ditarik mic-nya. Dua ketetapan Allah yang terdapat dalam surat Al-Isra ayat 23. Itu yang jadi landasan pembahasan kita. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa ketetapan Allah di situ, Bu? Yang kedua? Masya Allah, benar sekali. Ya. Masya Allah. Seperti itu ya. Silakan hadiahnya itu yang dosa menjawab sempurna. Jawabannya sempurna. Insya Allah mencatat betul itu tadi. Ternyata istrinya apa namanya tokoh dari Kantor Lagi. Pantas hafal ayatnya, Pak. Baik. Satu lagi ya pertanyaan? Ya. Tadi sudah kita bahas perbedaan orang Muslim yang karena dosa-dosa besarnya dia masuk neraka, dan orang kafir yang masuk neraka, orang yang bukan Muslim. Apa perbedaannya? Jadi sudah dulu pertanyaannya bahwa Jadi sama-sama masuk neraka. Tapi satunya Muslim, satunya kafir. Apa perbedaannya? Kalau orang Muslim dia akan masuk neraka dan akan diampuni dosanya, akan masuk surga. Kalau orang syirik dia akan masuk neraka dan selamanya kekal di neraka. Masya Allah, benar sekali jawabannya. Ya, betul sekali. Jadi perbedaan antara orang mukmin dan orang kafir itu adalah insya Allah kalau orang mukmin nanti masuk neraka selama dia tidak berbuat syirik, maka akan Allah ampuni dengan kehendak Allah, akan dimasukkan ke dalam surga. Sedangkan orang yang sudah kufur maka dia akan berada di neraka selama-lamanya. Itu saja. Iya, Masya Allah. Sekarang giliran bapak-bapak ini. Sebelum bapak-bapak bertanya, Ustaz dulu bertanya. Biar hadiahnya kami dari amanah untuk memberikan hadiah kepada kami. Jadi ada tidak hadiah juga untuk bapak-bapak. Silakan kepada Ustaz untuk memberikan pertanyaannya. Iya, baik. Apa yang dimaksud dengan hadis kamu dan hartamu milik orang tuamu? Apa maksudnya? Silakan. Kepala ilmunya sampai Pak ya. Andri, tadi sudah bilang intinya yang dimaksud bahwa hartamu adalah milik orang tuamu, bahwa harta anak-anak itu boleh dimanfaatkan oleh orang tuanya sepanjang tidak dilakukan secara paksa dan tidak menyengsarakan anaknya. Masya Allah, benar sekali jawabannya. Ya. Maksudnya orang tua boleh memanfaatkan harta anaknya, bukan menguasai. Iya, itu maknanya. Masya Allah, benar sekali Pak. Ya. Berarti Pak Kepala Ilmu sekarang akan jawab pertanyaan kedua. Ya. Ya. Tadi kita sebutkan beberapa cara berbakti kepada orang tua walaupun sudah wafat. Sebutkan dua saja di antaranya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jawaban yang untuk pertanyaan yang kedua, yang pertama menjalin tali silaturahim di antara keluarga orang tua kita dari bapak atau ibu. Yang kedua mendoakan orang tua kita. Masya Allah. Yang ketiga Gak apa-apa, terusin aja. Terusin. Supaya hadiahnya lebih banyak. Ya. Tapi kalau salah hadiahnya hangus. sampai lupa Ustaz. Terima kasih. Allah Ustaz. Ya. Harus segera tanggap gitu. Jadi sebelum soal ada langsung tanggap dulu. Dan ini semoga kita bisa mendapatkan beliau istiqomah untuk bisa mengikuti kajian-kajian berikutnya insyaallah. Baik. Sekali, Ustaz. Satu lagi berarti. Satu lagi. Iya. Untuk bapak-bapaknya. Tadi saya sebutkan beberapa contoh syirik. Sebutkan 2 di antaranya. Coba saya kembali ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Syirik yang pertama menduakan Allah. Menduakan Allah dengan cara apa? Contohnya. Hah? Pakai jimat. Gimana? Gimana? Betul sekali. Takut sial. Ya, Masya Allah. Jawabannya benar. Pertama jimat, yang kedua percaya dengan hari baik atau hari buruk. Ya, atau takut sial. Ya, itu termasuk syirik. Wallahu alam. Ya. Masya Allah, sabar ya. Jangan lupa adanya yang diberikan Bapak yang sudah terjawab tentang syirik. Coba saya di sebelahnya. Jadi untuk Bapak, apapun adanya yang diterima kelihatannya menarik sekali warnanya, nanti bisa diberikan kepada anak perempuannya ataupun kepada istrinya Pak. Kalau istrinya juga mohon maaf bisa diberikan karena tas saja sama saya. Mengambil pakaiannya katanya Pak Ketua. Insyaallah jazakallah kepada semuanya yang sudah antusias menjawab pertanyaan dari Ustaz. Dan ini sudah kami terima ada 2 pertanyaan yang ada di tangan kami. Ini insyaallah akan dijawab oleh Ustaz. Bagaimana sikap seorang anak kalau orang tua memberikan anaknya untuk diasuh orang lain? Jemaah sekalian, jika orang tua menyerahkan pengasuhan anak kepada orang lain dengan maksud supaya anak itu mendapatkan pengasuhan yang lebih baik, maka tidak apa-apa. Contohnya, kita masukkan anak kita ke pondok pesantren misalkan. Itu kan karena kita pingin
anak kita mendapatkan pengasuhan yang lebih baik. Iya. Akan tetapi, kalau orang tua kita memberikan pengasuhan diri kita misalkan dari kecil kepada orang lain karena nggak mau mengurus kita, maka itu namanya zalim. Tetapi jemaah sekalian, tadi sudah kita jelaskan, tetap saja anak harus tetap berbakti kepada orang tua. Bagaimanapun orang tua masih banyak kebaikan bagi dirinya. Melahirkannya saja itu sudah susah, mengandungnya susah. Iya. Bagaimanapun anak tetap harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Adapun dosa orang tuanya, urusan dia dengan Allah. Bahkan kita sebagai anak harus memohonkan ampun bagi orang tua kita. Dan jemaah sekalian, selama orang tua kita muslim, dia melakukan dosa sebesar apapun, sampai mati nggak taubat, kita wajib mendoakan orang tua kita. Tapi jemaah sekalian, kalau orang tua kita kafir, Allah melarang kita untuk mendoakan. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah menyatakan, "Makana lin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba." Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik meskipun kerabatnya yang terdekat. Jadi selama masih muslim, tidak kafir kepada Allah, kita tetap harus mendoakan walaupun berbuat zalim kepada kita. Iya, itu kewajiban anak sebagaimana telah kita jelaskan tadi. Apakah boleh kita mengqadhakan puasa orang tua kita yang sakit? Apakah boleh mengqadha puasa orang tua yang sakit? Jemaah sekalian, yang boleh diqadha itu adalah ketika orang tua kita sakit kemudian gak puasa, lalu setelah Lebaran sempat sehat katakanlah 5 hari, padahal hutang puasanya 10 hari, sakit selama 10 hari di bulan Ramadan tidak berpuasa, kemudian sehat hanya 5 hari kemudian wafat, maka yang kita qadha hanya 5 hari, karena 5 hari itulah yang wajib orang tua kita berpuasa. 5 hari yang lainnya sudah nggak wajib karena sedang sakit atau sudah wafat. Orang sakit nggak wajib puasa, orang wafat apalagi. Iya. Jadi hanya 5 itu saja. Artinya kalau misalkan orang tua kita sakit di bulan Ramadan, sampai keluar bulan Ramadan sakit terus sampai wafat, nggak ada lagi qadha. Karena nggak ada kewajiban atasnya berpuasa. Karena syarat berpuasa itu adalah mampu berpuasa, tidak sakit, atau hanya sakit yang ringan, mampu berpuasa. Kalau sakit nggak mampu berpuasa, berarti nggak wajib puasa. Hanya wajib mengqadha. Ternyata sampai wafat, tidak sempat sehat, sehingga tidak terkena kewajiban mengqadha. Maka tidak perlu kita qadha. Iya. Kemudian kalau sakit, ini sakit yang masih diharapkan bisa sembuh. Sakit yang masih diharapkan bisa sembuh, itulah yang barusan kita bicarakan tadi. Ada jenis sakit yang kedua, sakit yang sudah susah diharapkan sembuh. Misalkan sakit sudah bertahun-tahun, sehingga sudah sulit diharapkan sembuh. Atau katakanlah, sudah sangat tua, sudah tidak mampu berpuasa. Maka yang seperti ini, kewajiban kita adalah membayarkan fidyah. Iya. Membayarkan fidyah, bukan qadha puasa. Orang tua yang sudah tidak sanggup berpuasa karena sudah lemah dan tua atau sakit menahun yang sulit diharap kesembuhannya, kewajibannya adalah membayar fidyah. Berapa fidyahnya? Kalau dibayar dengan bahan makanan, maka dibayar dengan beras atau bahan makanan pokok sebanyak 1,5 kg
setiap 1 hari puasa yang ditinggalkan. Jadi kalau 30 hari berarti 1,5 kilogram kali 30. Atau bisa juga dengan cara makanan jadi, tapi dengan lauk lengkap. Ya. Jadi misalkan sebungkus nasi lengkap dengan lauknya. Itu cara yang kedua. Dan itu enggak harus 1,5 kilogram. Cukup 1 porsi untuk mengenyangkan 1 orang miskin. Jadi setiap 1 hari 1 porsi makanan kali 30 hari. Ya, diberikan kepada orang miskin. Diberikan kepada orang miskin. Iya. Jadi seperti itu. Itu namanya fidyah. Iya. Barangkali demikian, wallahu alam. Mengkodok puasa untuk orang tua yang sudah wafat. Iya. Nabi SAW bersabda, Man mata wa alaihi siyam, sama anhu waliyuhu. Siapa yang wafat masih punya hutang puasa, maka walinya mempuasakan untuknya. Wali ini sebenarnya umum, nggak harus anak. Nggak harus anak. Iya. Bahkan boleh walaupun nggak punya hubungan kekeluargaan. Boleh untuk puasa. Iya. Tapi tentunya anak lebih wajib lagi. Ya, bukan lebih wajib ya, lebih ditekankan lagi karena hukumnya tidak sampai wajib, hukumnya sunnah. Ya, mengkodok puasa orang tua hukumnya tidak sampai wajib, hukumnya sunnah. Tapi yang lebih ditekankan adalah anaknya sendiri. Walaupun dalam hukum syariat tidak terbatas pada anak saja, siapa saja boleh. Dan boleh dibagi-bagi. Misalkan anak ada 5, orang tua punya hutang puasa 30, boleh dibagi ke 5 anak. Dan mereka berpuasa dalam misalkan kita puasa 5 hari untuk orang tua kita, 1 hari ini bersama-sama juga boleh, tidak apa-apa. Iya. Jadi ada dalilnya. Wallahu alam. Bagaimana hukumnya jika orang tua mengambil atau memakan harta anaknya tanpa minta izin? Tadi sudah kita jelaskan. Hal itu dibolehkan dengan 2 syarat. Pertama, orang tua kita butuh. Yang kedua, tidak memudaratkan anaknya. Ya misalkan, kalau memudaratkan anaknya, misalkan dia makan, anaknya nggak makan, ini jangan sampai. Tapi bagi 2. Iya, bagi 2. Dia makan, sisakan untuk anaknya. Dan jemaah sekalian, kalau makan berjamaah, kata Nabi SAW, makanan untuk 1 orang cukup untuk 2 orang. Makanan 2 orang cukup untuk 4 orang. Makanan 4 orang cukup untuk 8 orang. Kalau makan bareng. Kenapa? Karena di situ Allah akan berikan keberkahan. Iya. Jadi makanan 1 orang akan cukup. Bahkan kata Nabi SAW, siapapun yang hadir, ajak makan. Maka Allah akan berikan keberkahan. Tapi kalau kita makan sendiri-sendiri, maka kita kehilangan berkah berjamaah. Jadi dalam berjamaah itu ada keberkahan. Ya, sholat berjamaah ada keberkahan, kecuali yang tidak dianjurkan berjamaah. Ya, demikian. Wallahu alam. Ya, sudah mau maghrib. Belum dapat hadiah nih, Pak. Ini namanya pejabat negara kita, insyaallah untuk wilayah tanya saran. Silakan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jadi ada sebuah pertanyaan yang saya ingin sampaikan. Jadi dalam hal berdoa kita sering menyebut wabil khusus kepada si fulan. Apakah itu termasuk syirik atau gimana? Yang kedua, masalah orang tua yang sudah meninggal. Jikalau di dalam suatu daerah dalam keadaan kemiskinan, ada anak 1 orang aja dari orang tua ini, keduanya meninggal dan setelah itu ada hutang. Si anak ini tidak bisa membayar hutang orang tuanya. Bagaimana solusinya? Syukran. Assalamualaikum.
Pertama jemaah sekalian, seandainya seseorang berdoa, kemudian dia katakan, doa ini saya khususkan untuk orang tua saya, tapi dia berdoa kepada Allah, itu bukan syirik. Syirik itu kalau dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau dalam hatinya dia meniatkan doa ini dia panjatkan kepada selain Allah, siapapun itu. Nenek moyangnya, ataupun para nabi, para malaikat sekalipun, dan para wali, orang-orang soleh, itu semuanya nggak patut kita persekutukan dengan Allah. Maka tidak boleh kita berdoa kepada siapapun. Dan Nabi SAW berpesan kepada kita, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu mau minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Kalau kamu mau mohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Ini pesan Nabi. Nabi SAW tidak pernah mengatakan, berdoalah kepadaku, nanti aku teruskan doa kalian kepada Allah. Enggak pernah jemaah sekalian. Allah dalam Al-Quran tidak pernah mengatakan, berdoalah kepada fulan, karena dia seorang wali, sehingga dia bisa meneruskan doa kalian kepadaku. Tidak jemaah sekalian, enggak pernah. Yang Allah katakan adalah, ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Iya. Jadi selama dia tidak berdoa kepada selain Allah, itu bukan syirik. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, tentang orang yang punya hutang, kemudian dia belum membayarkan hutangnya. Maka kalau anak mampu untuk membayar, hendaklah dibayarkan. Kenapa? Karena kasihan orang tuanya. Rasulullah SAW bersabda, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin tertahan dengan hutangnya sampai hutangnya dibayar baru terlepas. Artinya dia sebenarnya sudah mau masuk surga, tapi gara-gara hutangnya dia terhalang. Maka dari itu, seorang anak kalau seandainya mampu dan tahu orang tuanya punya hutang, berusaha untuk bayarkan. Tapi kalau dia nggak mampu, ya nggak ada kewajiban atasnya, karena Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampumu. Artinya kalau dia nggak mampu, Allah nggak paksa. La nukallifu nafsan illa wus'aha, kami tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Tapi dia masih bisa cari usaha lain, cara lain, berusaha untuk membayarkannya, ataupun berusaha meminta orang yang punya piutang itu memaafkan saja. Boleh dengan cara itu. Ya, apalagi kalau masih keluarga misalkan, tolong hapuskan saja, relakan saja hutang orang tua saya. Boleh dengan cara itu. Kalau orang yang pemilik piutang itu sudah merelakan, sudah. Dia sudah nggak ada kewajiban, orang tuanya yang sudah wafat sudah nggak wajib bayar, anaknya juga demikian. Iya. Jadi dia usahakan semampunya. Semampu dia, maka itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Yang akan saya tanyakan adalah sejauh mana tanggung jawab dari orang tua. Seandainya ada di antara anak-anak ini, anak-anak mereka yang lari dari agama Islam atau murtad, bagaimana pertanggungjawaban daripada orang tua beliau nanti seandainya beliau orang tua masih hidup? Yang pertama. Yang kedua, seandainya orang tua itu sudah meninggal dan anaknya murtad, apakah masih ada pertanggungjawaban di sana sebagai orang tua atau bagaimana Ustaz? Baik. Salam. Jamaah sekalian, memberikan pendidikan keimanan, mengajari agama kepada anak, inilah tanggung jawab orang tua yang terbesar. Lebih dari tanggung jawab pendidikan duniawi, pendidikan agama yang jauh lebih besar. Lebih dari tanggung jawab menjaga kesehatan mereka, lebih dari tanggung jawab memberi makan kepada mereka. Tanggung jawab mendidik agama jauh lebih besar. Sayang sekali banyak orang tua hanya memperhatikan tanggung jawab untuk ngasih makan, jaga kesehatan, dan untuk sekolah duniawi saja.
Padahal ada yang lebih penting daripada itu, yaitu menjaga pendidikan anaknya atau memberikan pendidikan agama terhadap anak. Untuk apa? Untuk menjaga diri mereka jangan sampai masuk neraka. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Apa maksudnya jemaah sekalian? Menjaga diri kita dari api neraka dan keluarga kita. Menjaga keluarga kita dari api neraka adalah allimuhum addibuhum. Sebagaimana kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, maksud ayat ini adalah ajarkan mereka agama dan beri petunjuk adab yang baik, akhlak mulia. Ini maksudnya menjaga anak kita, keluarga kita dari api neraka. Ajak mereka untuk mengamalkan agama yang sebenarnya, terutama ajaran keimanan, menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyembah selain Allah, beragama Islam dan tidak murtad. Ini tanggung jawab terbesar orang tua. Iya, tanggung jawab terbesar untuk menjaga keluarganya, anak-anaknya dari api neraka. Iya. Maka jemaah sekalian, seandainya orang tua sudah maksimal, sudah benar-benar berusaha mengajarkan agama Islam dengan baik kepada anaknya, tapi anaknya masih saja memilih murtad, maka insya Allah orang tuanya sudah tidak berdosa. Tapi kalau dia sendiri melalaikan tugasnya untuk mengajari anaknya atau mengajarinya belum benar-benar, belum maksimal, ketika anaknya kemudian murtad karena imannya lemah, tidak diajari dengan baik orang tuanya juga kena dosa. Dan jemaah sekalian, seandainya, naudzubillah kita berlindung kepada Allah, namun seandainya terjadi anak ada yang murtad, maka wajib orang tua untuk mengajak kembali dia masuk Islam. Jangan langsung kita putus hubungan, gak mau ketemu. Kalau putus hubungan dalam artian kita membencinya, itu harus, wajib. Kita membenci orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah benci kepada mereka. Makanya Allah nggak mau mengampuni dosa mereka dan Allah masukkan kekal dalam neraka. Berarti Allah benci kepada mereka. Nggak patut orang mengaku muslim kemudian mencintai dan berkasih sayang dengan orang yang kafir kepada Allah. Tapi jemaah sekalian, kita nggak boleh membiarkan mereka murtad. Seandainya ada yang murtad, wajib kita ajak kembali bertobat, masuk Islam. Sampai kapan kita ajak? Terus sampai dia berpisah dengan hidup ini. Sebagaimana Nabi SAW, beliau mengajak Abu Thalib masuk Islam sampai akhir hayat Abu Thalib. Sayangnya dia nggak mau masuk Islam. Iya. Makanya turunnya ayat At-Taubah 113, larangan memohonkan ampun kepada kerabat meskipun kerabat terdekat. Itu karena kisah kematian Abu Thalib. Iya. Jadi terus kita ajak dia masuk Islam, taubat kepada Allah, kasihan dia. Kalau dia sampai mati dalam keadaan kafir, murtad, tidak kembali kepada Islam, naudzubillah, dia akan masuk neraka, kekal di dalamnya selama-lamanya. Dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-6 Allah menegaskan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari dua golongan. Yang pertama ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Yang kedua al-musyrikin, semua yang menyembah selain Allah. Tempat mereka di neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Jadi jemaah sekalian, kita harus mengajak mereka, terutama orang tua. Ajak dia kembali masuk Islam. Dakwahi terus. Lebih maksimalkan dalam dakwah. Ya. Dan orang tua harus menyesali kesalahannya. Kalau sampai anaknya murtad, itu adalah indikasi kuat dia tidak mendidik dengan baik agamanya. Dia tidak memberi pendidikan keimanan dengan baik sehingga anaknya murtad. Itu sebabnya. Maka dia harus taubat kepada Allah. Ini yang harus dilakukan orang tua. Bertobat kepada Allah dan berusaha memperbaiki kesalahannya dengan mengajak anak itu kembali masuk Islam. Iya. Tapi kalau dia sudah mati, kemudian anaknya murtad, itu juga tergantung. Kalau
ternyata selama dia hidup dia tidak berikan pendidikan agama yang baik sehingga keimanan sang anak tidak kuat, maka dia juga kena dosanya. Dia dapat dosa. Tapi kalau dia sudah ajari dengan baik tapi tetap saja anaknya murtad, maka tentunya dia tidak berdosa kalau dia sudah mati. Barangkali demikian Pak, wallahu alam. Semoga bermanfaat jamaah sekalian. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah, yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Kita mohon ampunan kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.